Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a ala dinil Islam wa ja'ala fihi minal ibadati ma yaqrabana ilaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairu man hajja wa'tamiru wa 'alallahi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama, mari puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan juga kepada tabi'in tabiatnya. Dan tak lupa yang saya hormati pertama-tama yaitu kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin berserta keluarga, dan juga kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga dia sehatkan selalu badannya, dilimpahkan selalu rezekinya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang tatanan haji dan juga hukum-hukumnya gitu. Haji itu apa sih? Haji rukun iman keberapa? Kelima. Rukun Islam ya, rukun Islam kelima ya. Haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mampu ya, yang sehat badan dan juga sehat akal ya. Sekarang haji di Indonesia nunggunya berapa tahun? Kalau nggak salah 12 tahun. Iya, 12 tahun. Itu juga belum tentu. Ya. Belum tentu. Diundur-undur mulu. Kadang dari pemerintah. Karena apa? Kuotanya kadang suka membeludak setiap tahunnya. Nggak bisa kita misalkan mandiri boleh ya, bisa seperti Om ya, berangkat bisa mandiri, bisa ya, bisa boleh, nggak masalah, aman ya. Yang penting kita niat ya. Sudah ya, kalau pemerintah mah kan beda sendiri, kita mah ya. Kalau mandiri itu kan nggak ada, kayak nggak ada ibaratkan kita wisata, nggak ada tatanannya. Cuman kita kalau udah paham sendiri itu bisa ya. Tatanan kita bisa lihat dari buku ya, itu dari buku. Kita niatin haji, yang penting dari tatanan dari awal rukunnya sampai akhirnya itu selesai semua ya. Ini kita jelasin haji itu tatanannya apa aja sih ya. Mulai dari awal niat ya, ihram, tawaf, juga mabit segala macam ya gitu. Yang pertama apa? Niat dan ihram ya. Ihram nih. Tempat memulainya dari mana? Yaitu mikot, tempat yang ditentukan mulai ihram ya, tergantung dari arah datangnya ya. Dari Mekah ke Madinah itu dan niat kita mau ihram. Kita harus mandi ya, bersih, wangi, dan juga pakaiannya juga memakai pakaian ihram. Pakaian ihram tuh kayak gimana sih? Kayak kain, cuman nggak pakai apa-apa ya, pakai sempak pun nggak boleh gitu ya. Kain semuanya. Perempuan pun juga sama ya, kain ihram. Jadi bahannya tuh kalau nggak salah bukan sutra ya, apa sih pokoknya kain lah gitu, kayak kain mayit gitu, bahannya itu semua.
Lalu sebelum kita berangkat melakukan sunnah sholat dua rakaat, gitu ya. Lalu sebelum kita berangkat kita harus mengucapkan lebih banyak labbaik Allahumma labbaik, gitu. Lalu tatanan yang kedua di sini ada talbiyah. Talbiyah itu ya tadi membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'maka lakal mulk la syarika lak, gitu. Lalu hari pertama di bulan 8 Zulhijjah itu kita berangkat kemana dulu? Walaupun saya belum pernah, tapi pernah diajarin. Kita berangkat ke Mina. Ngapain? Ya, kita di sana bermalam, melaksanakan sholat 5 waktu secara qashar atau pendek. Ya, tanpa jamak, ya, qashar itu apa? Kayak misalnya kita melakukan perjalanan, ya, safarnya itu kita kayak silaturahmi, ziarah segala macam, itu udah termasuk safar. Kita qashar di jamak, sholatnya 2 rakaat, zuhur ke asar. Kita tarik zuhurnya ke asar, itu boleh, hanya 2 rakaat. Lalu maghrib ke isya, lanjut lagi, ya. Maghribnya ditarik ke isya, itu udah diniatin qashar, jamak ya, jamak qashar 2 rakaat. Subuh baru nggak bisa di qashar sama jamak, gitu. Maghrib bisa, maghrib isya bisa, gitu, itu di qashar, ya. Lalu yang hari keduanya di 9 Zulhijjah kita berada di Padang Mahsyar. Udah alam goib. Ya. Kita harus sudah berada di Arafah. Ya, Padang Arafah yang panasnya itu teriknya Masya Allah. Ya. Udah pasti sekarang sih udah disediain. Ya, kayak bukan kipas, bukan AC atau paling blower yang ada airnya tuh. Ya. Kita bawa sendiri. Bawa apa? Kipas portable yang itu. Enggak ngaruh. Ya, masih panas. Ya, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik dan juga jihad. Jihad bukan perang, tapi jihad melakukan rukun kita yang kelima, rukun Islam kita yang kelima. Ngapain aja kita di Arafah? Ya, kita melakukan wukuf, ya. Wukuf di Arafah yaitu bermalam, ya. Dari matahari dari awal terbit matahari sampai maghrib. Berapa lap tuh? Hah? Berapa lap sehari? Ya, sehari. Wukuf tuh kita berdiam, ya, di Arafah. Jadi ngumpul semuanya nanti calon jamaah haji yang ngumpul di Arafah, di tenda-tenda banyak pokoknya nanti, ya. Ya, zikir segala macam, ya, gitu. Banyak-banyak sebutin labbaik Allahumma labbaik itu, ya. Lalu yang kedua, di sini ada sholat zuhur dan asar, ya. Kita jamak aja, ya. Karena di Arafah itu kadang kurang air. Kita biasanya tayamum di situ. Tayamum, terus toilet juga nggak tahu, ya, belum pernah kesana soalnya. Ada atau enggak, gitu. Pokoknya kita di sana sholat di jamak aja. Minimalis lah, gitu. Boleh, nggak apa-apa, gitu. Dari zuhur ke asar jamak aja. Lalu yang ketiga, nah ini ya tadi memperbanyak doa, ya, bukan hanya kita diem diri di Arafah nggak ngapa-ngapain ataupun segala macam. Kita harus banyak berzikir, ya, baca Quran, semuanya berdoa, ya. Itu tempatnya doa kita diijabah, ya. Lalu lanjut lagi ke malam 10 Zulhijjah. Kita mabit di Muzdalifah. Itu. Kita sholat maghrib di situ dan isya di itu di qashar juga, bermalam sampai subuh. Nah, lanjut lagi kita harus malam-malam itu mengumpulkan batu-batu kecil. Buat apa? Buat nanti ngelempar jumroh.
buat nanti kelempar jumroh minimal 70 ya, 100 saja pasin. 70 batu kecil ya, 100 kalau mau, nggak apa-apa lah, lebihin aja dikit. Banyak batunya di sana. Batu-batu semua di sana banyak, tenang aja, nggak akan habis ya buat jamaah haji itu. Hari ketiga lanjut lagi ke 10 Zulhijjah. Di sini 10 Zulhijjah itu momennya Idul Adha, hari tasyrik sebutnya, hari tasyrik. Kita berangkat ya, melontar jumroh ya, 7 klikir ke Mina ya, ke Mina tadi. Lalu menyembelih, kalau kita haji nggak menyembelih hewan ya, jarang biasanya di Mekah itu, soalnya kebanyakan calon jamaah haji nggak sempet ataupun nggak bisa ngikut sholat id atau segala macam, itu nggak ada ya. Kita fokus melaksanakan ibadah haji ya. Yang ketiga lalu tahallul. Tahallul itu apa? Ada yang tahu tahallul? Apa? Mencukur rambut. Dibotak. Kalau nggak dibotak kan? Hah? Kalau nggak dibotak boleh. Nggak termasuk ini, nggak termasuk tatanannya. 2 jari nggak bisa gitu. Nggak boleh botak ya. Kita kalau udah kita udah melakukan rukun Islam itu harus kita laksanakan. Botaknya itu botak licin ya. Ya, cewek dicukur nggak? Dicukur juga, tapi nggak botak ya, cuman depannya aja sehelai itu dikit ya, diambil dikit. Setelah itu jamaah boleh melepaskan pakaian ihram. Nah, udah beres semua ya, panas-panasan segala macam, nggak mandi sehari atau 2 hari, itu boleh kita lepas pakaian ihram ya. Lalu habis itu tawaf di Mekah ya, tawaf namanya tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Nanti jelasin di akhir ya. Tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah ya, diikuti dengan sa'i dan Safa dan Marwah. Sa'i itu apa? Turun naik gunung, Safa Marwah 7 kali itu ya. Itu yang dilakukan Nabi Ismail ketika mencari air ya, dan keluarlah air jam-jam di situ. 7 kali. 1 2 gitu. Bolak-balik gitu. Ngerti? Walaupun kita belum pernah melakukan, nggak apa-apa ya. Kita tahu dulu tatanannya gini. Nanti kalau ikut pemerintah pasti dijelasinnya lebih panjang lagi gitu. Lalu setelah tawaf dan sa'i, kita tahallul kedua, yaitu semua larangan ihram boleh dilakukan. Artinya apa? Kita melepas pakaian boleh, pakai baju biasa nggak apa-apa. Itu kita istirahat dulu di hotel biasanya gitu. Lalu di sini ada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu 11, 12 dan juga 13. Itu kita mabit di Mina lagi ya, kita bermalam di Mina lagi selama 2 hari 3 malam, yaitu melempar 3 jumroh setiap hari ya, ke jumroh ula, lalu wusto dan juga Aqobah. Tuh 3 ya, 3 ibaratkan 3 batu gede kita melontarkan. Masing-masing 7 kali ya, 7 kali dilontarin ya. Bagi yang hanya 2 hari bisa meninggalkan Mina ya, setelah melontar pada 12 Zulhijjah. Jadi 13-nya nggak usah ya. Itu yang langsung pulang biasanya gitu. Lalu lanjut lagi ke tawaf wada, yaitu tawaf ya, artinya tawaf akhir, tawaf perpisahan kita. Gitu, sebelum pulang dari Mekah ya, jamaah melakukan tawaf wada sebanyak 7 kali putaran, tapi enggak dengan sa'i. Sa'i itu apa tadi? Yang turun naik bukit. Enggak, kita tawafnya 7 kali aja. Hah? Sa'i. Sa'i itu mah, sa'i sapi. Sa'i gitu. Kita nggak usah melakukan sa'i ya, hanya tawaf aja 7 kali ke Mekah gitu. Tawaf 7 kali udah beres
Nah, tadi tawaf ifadah itu apa? Tawaf ifadah itu adalah rukun haji yang wajib. Wajib nih dilakukan setiap oleh jamaah haji. Ya, setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Udah melaksanakan wukuf, kita tawaf ifadah. Gitu, itu wajib. Dan melempar jumroh. Melempar jumrohnya kemana? Melempar jumrohnya itu ke Aqobah. Terus waktu pelaksanaannya itu tadi ya di bulan Idul Adha pada 10 Zulhijjah ya, setelah wukuf kita langsung tawaf ifadah lanjut gitu. Nah, nggak harus 10 Zulhijjah juga sebenarnya. Bisa di hari tasyrik itu antara 11, 12 dan juga 13. Itu boleh kita tawaf ifadah. Misalnya kita kecapean habis wukuf di Arafah, panas-panasan ya, kita boleh tawafnya di 11, 12, 13. Kalau kesana lagi tuh nggak bisa ya. Kita harus melakukannya di hari tasyrik tersebut gitu. Lalu tawaf wada. Ya, lanjut ke tawaf wada. Tawaf wada adalah ini wajib juga karena kita akan meninggalkan Mekah gitu. Tujuannya sebagai kita melakukan penghormatan kepada Baitullah ya, Baitullah Mekah. Waktu pelaksanaannya itu dilakukan semua selesai dan sebelum keluar dari Mekah. Artinya sesudah kita selesai haji dan juga melakukan semua rukunnya ya, tatanannya, kita boleh tawaf wada ya. Nggak boleh kita tawaf ifadah habis itu tawaf wada, itu nggak boleh. Nanti setelah hari tasyrik baru beres semuanya sudah kita lakukan, itu baru tawaf wada gitu ya. Mungkin ya udah tuh, udah ini. Itu adalah tatanan haji ya. Tatanan haji itu, haji bukan sekedar hanya ibadah ya. Haji itu kita dipanggil ya. Kita mampu ya, punya duit banyak, sehat akal, semuanya sehat pikiran, duit udah ada, kita melakukan haji tapi belum dipanggil sama Allah, itu beda lagi urusannya ya. Haji itu dipanggil, bukan kita sendiri yang mau ya, panggilan dari Allah ya. Kita nggak punya apa-apa tapi kita dipanggil haji, itu suatu keajaiban, banyak yang terjadi gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan rukun Islam kita yang kelima agar kita bisa menyempurnakan rukun-rukun kita gitu. Mudah-mudahan Pak Haji semoga disehatkan selalu badannya sampai ibadah haji nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting kita jaga kesehatan selalu ya. Berdoa semoga dipanggil haji. Jangankan haji lah, umroh pun dipanggil gitu ya. Umroh pun kita ke Baitullah pun dipanggil, bukan hanya orang-orang biasa gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apa tuh? Pertanyaan Pak. Oh iya, pertanyaan. Sok mangga. Contoh panggilan haji itu kayak gimana Tat? Hah? Kalau tahu kita dipanggil itu dari hati kita atau panggilan gimana maksudnya? Panggilan haji dari hati kita ya. Hati kita dipanggil, kita udah beriman atau udah berdoa segala macam tapi belum dipanggil itu. Dipanggilnya gimana maksudnya? Itu qadar Allahnya gitu. Qadarullah kita punya duit banyak kan yang belum haji ya. Kayak siapa ya, kayak banyak sih yang belum haji ya. belum ya. Nggak harus banyak uang kalau haji ya. Umroh pun nggak harus banyak uang gitu. Syariah. Kayak cerita. Tapi kalau misalkan umroh nih, Ya. itu kan banyak yang umroh naik sepeda, itu sah nggak sih? Apa? Yang naik sepeda gitu. Naik sepeda bisa aja, boleh, nggak apa-apa. Karena ada tuh yang banyak jalan kaki umroh, jalan kaki. Naik kapal, naik ketek tuh, udah sampai Singapura, Klaten Mekah. Itu bisa aja dia sudah ikhtiar, namun kalau nggak nyampe ya itu wallahu alam kemana tuh. Ada udah yang udah nyampe naik motor, kalau nggak salah motornya Nmax. Iya ada.
tahun 1 M kan? Iya, ada tuh cerita. Tapi itu nggak tahu beneran, nggak tahu bohongan tuh. Saya juga nggak tahu. Oh beneran? Itu tanggal lu? Bohong baik. Itu umroh. kita nggak tahu ngeluarin biayanya. Itu dari mana aja, ya? Nggak tahu biaya dari mana aja. Itu panggilan, gitu, dari Allah. Apalagi haji, ya. Haji itu ibadah paling kudu fisik kita jaga, ya. Kalau yang nggak kuat mah Allah walam gitu. Soalnya panasnya minta ampun. Kalau misalkan haji tapi kita minjem duit bisa nggak sih? Haji kita minjem duit, Iya, maksain gitu. maksain haji karena aku pengen. Berangkat, bisa berangkat juga. Itu nggak apa-apa, ya. Asalkan Namanya panggilan atau paksaan? nggak paksaan sih, ya asalkan bisa diganti. Keinginan dari hati kita aja, gitu. Hati, kan hati yang dipanggil, bukan nafsu. Beda lagi kalau kita nafsu, pengen haji banget gua, pengen lihat muka gini-gini, ya ngetes badan atau fisik segala macam, itu enggak, ya. Orang tua yang udah tua aja, yang umur 70-an aja masih bisa melakukan haji, gitu. Gak apa-apa kita minjemin kurang-kurang dikit, berapa paling haji berapa? 70 kalau nggak salah sekarang ya. 70 jutaan kalau di Indonesia. 70 jutaan. Belum kita biaya ongkosnya di sana. Di sana nggak usah mikirin makan atau minum segala macam, ya. Kita doa aja di depan Ka'bah. Misalkan kurang makan atau kurang minum itu ada aja, ya, suatu keajaiban. Ada suatu cerita, ya, teman saya, orang tuanya haji, ya, dia pengen anggur, ya, karena pengen buah di Mekah itu saat haji itu. Dia pengen anggur, tiba-tiba ada pada malam itu jam 12 kalau nggak salah, ada yang ngetok-ngetok, tiba-tiba dikasih anggur, ya, di depan pintu, cuman nggak tahu dari siapa, ada anggur. Itu keajaiban, saya juga nggak tahu, ya, itu di video segala macam, itu aneh, ya. Ada anggurnya, bisa dimakan pastinya. Anggurnya bukan anggur merah. Anggur itu mah Amer. Dan juga ada satu omongan yang nggak boleh kita obrolin gitu. Kayak misalkan bahasa kotor atau segala macam itu nggak boleh di Mekah, ya. Kasar pun sedikit ngomong ini pun nggak boleh. Sebaiknya kita diam aja kalau di Mekah, gitu. Berbanyak doa, ya, jangan banyak ngobrol. Tapi emang bener kan kalau misalkan kita banyak dosa nih, misalkan dosa kita dibuka dan katanya nggak bisa ngeliat Makkah juga. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ya. Makanya itu banyak lah. Terus ada yang habis haji jadi pulangnya gini gitu. Jadi gila ada, ya, banyak gitu. Banyak habis haji jadi gila, itu banyak gitu. Karena apa? Hajinya nggak mabrur gitu. Itu kenapa bisa nggak mabrur? Karena niatnya udah salah, ya. Kita nggak tahu niatnya apa, ya, niatnya jelek atau segala macam itu nggak tahu, ya. Wallahu alam. Itu dalam hati dia, dalam hati sendiri. Makanya sebaiknya kita sebelum melaksanakan ibadah atau segala macam kita harus membersihkan hati kita dulu, gitu. Hati kita. Dia pernah lihat TikTok, ada yang juga di Ka'bah. Sampai telanjang juga kan. Sebenarnya Saya dibuka di situ gitu. iya, sebenarnya banyak yang flexing. Tahu nggak flexing kita ke Mekah umroh atau segala macam buat video doang gitu. Atau segala macam karena buat keindahannya segala macam, atau nggak tahu niatnya buat pamer atau enggak gitu. Itu sebenarnya main media di sana itu nggak tahu deh boleh atau enggak. Cuman ya zaman sekarang pastilah orang flexing gitu, bikin status segala macam di Mekah segala macam, itu nggak apa-apa, ya. Yang penting tergantung niat kita, ya. Niat kita ini takabur, ya. Takabur itu apa? Tadabur, ya. Tadabur kita kepada Baitullah, ya. Keindahan, ya, suatu keindahan Mekah dan Madinah, ya. Pokoknya kita di sana itu beda lah hawanya dibanding
dengan kita di sini. Hawa kita tuh pokoknya udah jadi kayak orang soleh aja gitu, pengen sholat mulu ya, ibadah terus, pengen yang dipengen. Beda nanti kalau udah kesana, rasain aja gitu. Kalau kalian punya sedikit rezeki ya, coba melakukan umroh ya, umroh melaksanakan gitu, coba kalian ke sana gitu ya. Apalagi udah suami istri gitu, siapa lagi yang nggak mau ke Baitullah bareng keluarga gitu. Apalagi kepada orang tua kita bareng-bareng ke Baitullah ya, melaksanakan ibadah. Itu suatu kenikmatan ya, kenikmatan kita dan juga suatu impian kita semua pastinya gitu. Hah? Boleh, nggak apa-apa ya, asal nanti hotelnya dipisah-pisah kamarnya ya gitu. Oke, udah gitu aja. Bang, lempar jumroh tujuannya apa tadi? Kan lemparin ini. Filosofinya apa sih lempar jumroh? Filosofinya lempar jumroh itu belum tahu, nggak tahu, saya lupa. Pokoknya itu tatanannya aja ya. Hah? Nimpuk setan. Wallahu alam dah ya. Pokoknya ada 3 batu di situ nanti ya. Wusto, Aqobah, Ula. Udah itu. Ula, bukan ular ya, Ula gitu. Udah gitu aja teman-teman. Batunya 70 berat dong di Janus. 7 kerikil ya, 7 kali dikumpulin tuh pas lagi di Arafah, lagi di Mina. Iya, lagi di Mina, kan banyak batu-batu tuh di Mina nanti ya, nanti kumpulin. Hah? Pernah ngeliat bimbingan aja ya. Lu emang kecil TK nggak pernah ini apa? Ya manasik. Iya. Oh iya. Ada nggak manasik di Klaten? Adalah. Oh ada. Wah dulu pasti TK ada manasik di ini, manasik haji. Walaupun masih bocah kita harus manasik. Sebenarnya kita dari SD sebenarnya udah manasik duluan. TK mah kadang suka nggak inget ya, lupa-lupaan gitu. Enggak nanya, ada nggak kan? Nah, gua di Bogor itu. Iya. Maksudnya ada nggak gitu di Klaten? Ada, berarti bagus. Itu pasti ada manasik ya. Kita Islam pasti ada manasik gitu. Udah gitu aja. Iya, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.